Hampir tidak pernah ditemukan di mata pelajaran atau sesi pendidikan formal apapun yang membahas tentang bagaimana seseorang seharusnya memaknai kehidupan yang mereka miliki. Banyak orang terlahir di dunia tanpa tahu untuk apa mereka hidup di dunia ini. Bahkan yang lebih menyedihkan adalah banyak orang beranggapan bahwa manusia itu lahir di dunia secara kebetulan dan terpilih lahir di dunia secara acak, sehingga mereka tidak optimal untuk menjalani hidup mereka sendiri. Banyak orang memaknai hidup dari ukuran kekayaan, ukuran keahlian, serta ukuran kedudukan. Itulah sebabnya banyak terjadi penyelewengan sikap yang kurang bijaksana. Orang yang hidup dengan penuh makna senantiasa merasakan energi yang sangat luar biasa dalam diri mereka. Energi antusias yang besar, energi enjoy yang dahsyat, dan berusaha untuk totalitas dalam menjalankan kehidupan mereka. Orang yang mampu memaknai hidup bekerja dengan tahapan menemukan arti kehidupan. Kemudian mereka bahagia mendapatkan motivasi untuk meraih materi. Pemirsa Nusantara TV, kembali bersama kita program Perempuan Kita, masih bersama bintang tamu kita, Sarah Fajira. Sarah, melanjutkan tadi pertanyaan di segmen 1 gitu ya. Tadi kan ada video VT yang tadi sudah ditayangkan. Memaknai makna hidup bagi Sarah. Nah, itu seperti apa? Aku dulu memang dari TK aku ikutan bukan ajang sih, kayak lomba-lomba nari lagu Arab waktu TK gitu, hingga di kelas 3 SD aku ikutan lomba ngeband gitu. Wah, 3 gitu. SD itu. Iya, kelas 3 SD aku udah mulai kelihatan bakat nyanyinya kan, udah mulai berani nyanyi gitu-gitu. Terus kayak dan hingga di kelas 6 aku pernah dibully. Pernah dibully sama mereka karena gini, aku dulu pernah deket sama cowok. Tapi dekatnya tuh bukan dekat yang gimana, kita hanya sebagai teman gitu. Karena aku cocok sama dia, kita klik, obrolan kita juga nyambung gitu kan. Dan ada satu cewek nih yang suka sama laki ini. Karena dia nggak suka lihat aku sama laki ini, dia ngasih pengaruh ke teman-teman semua satu kelas buat jangan temenan sama aku. Dan akhirnya ya udah, teman satu kelas cewek-cewek itu pada nggak mau berteman sama aku, hingga ada beberapa temen cowok juga pada ikutan nggak suka gitu karena pengaruh itu. Karena pengaruh itu, dan aku ya udah, aku tetap berteman sama laki ini. Dan dia sendiri juga punya beberapa temen cowok. Akhirnya aku daripada sakit hati berteman sama teman-teman cewekku yang kayak gitu, ya mending aku berteman sama teman-teman cowok dong. Dan nggak hanya sampai di situ aja, bahkan waktu SMP, SMA, aku juga melalui lika-liku gitu, tapi nggak separah waktu SD sih. Nah, itu gimana Sarah menyikapinya ketika dibully gitu kan ya? Itu gimana sih pendirian yang Sarah buat untuk biar diri Sarah nyaman? Jadi aku gini, aku punya keluarga, aku punya orang tua yang suportif, aku punya adik kakak yang suportif. Yes. Dan ditambah lagi temenku yang lain juga suportif sama aku. Jadi aku kayak ya udah, aku nggak berteman sama kalian juga nggak masalah, nggak ada ngaruhnya di kehidupanku. I still have my family. Nah, pemirsa, berarti kita harus maksimalkan kekuatan daripada kelemahan ataupun kekurangan yang mempengaruhi akhirnya jadi negatif untuk kita gitu ya Sarah ya. Nah, ketika dukungan dari keluarga gitu kan ya yang begitu besar, itu Sarah paling dekat sama siapa sih kalau di keluarga? Kalau di keluarga aku paling dekat sama mama sama adikku. Tapi kalau mama sama adik saat ini kayak lebih dekat sama adik gitu, karena kita kayak apa ya, kalau bisa dibilang kita tuh partner in crime. Gitu. Ada misi bareng gitu ya. Iya gitu. Nah, itu apa sih kalau sama mama biasanya dapat petuah atau pengalaman apa sih yang Sarah suka inget gitu? Apa ya, kayak semamanya, kamu tuh kalau semamanya apa ya, kamu udah terjun nih, udah terjun di dunia entertain, kalau udah tenggelam ya udah tenggelam sekalian gitu. Jadi harus maksimal, harus total gitu ya. Nah, itu juga yang harus kita sampaikan nih ke audiens, ke pemirsa gitu ya. Ketika kita perempuan dengan begitu banyak pengalaman, kita juga harus total gitu ya. Nah, itu gimana sih Sarah menyikapinya kalau perempuan itu memang harus berdaya gitu?
Kalau menurut aku untuk menanggapi itu, buat aku tuh memang benar ya, perempuan itu harus strong, harus tegar. Karena nantinya kita juga, ya kita ngomong reality aja ya, karena nantinya kita juga bakal tua, kita bakal menikah, kita bakal punya anak, punya suami, punya tanggung jawab yang lebih besar lagi. Bahkan sebelum kita menikah pun tanggung jawab kita untuk kita sendiri itu besar loh. Apalagi nanti kalau udah menikah, itu tanggung jawabnya lebih besar lagi gitu. Jadi memang kita harus membentuk diri kita sebaik mungkin untuk menjadi lebih kuat, untuk menjadi wanita yang lebih, kalau bisa lebih mandiri. Bukan berarti kita tidak membutuhkan manusia ya. Manusia tetap butuh manusia, tapi kalau seumpamanya kita bisa melakukan apa-apa sendiri, kenapa tidak gitu? Tidak menyusahkan orang lain gitu. Dan apa ya, yang paling penting adalah kita berusaha dengan baik sih. Dan paling penting menjadi diri sendiri. Menjadi gitu ya, diri sendiri itu yang paling penting. Karena ciri khas orang tuh berbeda-beda. Nah, itu yang harus kita tonjolkan ya Sarah ya. Nah Sarah, ketika dirimu involve di lagu Lati gitu ya, ada pepatah di sana bahasa Jawa itu ya, itu Sarah sendiri yang create ya. Itu apa sih makna yang terkandung di sana? Sebenarnya kalau untuk peribahasan sendiri kan memang sudah ada pepatah kuno itu memang sudah ada di di barisan yang kedua. Kalau yang pertama memang aku bikin sendiri. Kowe ra iso mlayu saka kesalahan. Kamu tidak bisa lari dari kesalahan. Betul kan? Semua manusia tidak ada yang bisa lari dari kesalahan kan? Dan aji ning diri ono ing lati. Harga dirimu terletak pada lisanmu, ucapanmu. Ucapan gitu ya. Seperti kayak mulutmu harimaumu. Jadi kayak apa ya, aku ingin lagu ini tidak melulu tentang cinta, tapi juga menyampaikan pesan moral untuk si pendengar, untuk para pendengar. Berarti perempuan juga harus punya harga diri, harus punya power gitu ya, untuk bisa strong gitu ya. Nah, ini nextnya seperti apa nih harapannya untuk lagu Lati ini? Untuk lagu Lati yang pastinya aku berharap semoga orang-orang tetap mencintai lagu ini dan lebih aware bahwa musik Jawa itu tidak kuno, sangat malah menurutku sangat original dan sangat spesial dan banyak makna di dalamnya. Ya? Kalau dilihat lagu Lati ini, kalau semua sangat filosofinya sangat luas, bisa diartikan ini itu, jadi bisa berkembang. Berkembang jadi pelajaran yang banyak gitu. Baik, Sarah. Nah pemirsa, perbincangan kita sama Sarah makin seru, makin dalam juga. Ternyata Sarah begitu banyak cerita ya. Kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini.